Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar kalian baik-baik selalu ya, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan ridhonya, dan selalu tercapai apa yang menjadi cita dan cinta kalian. Amin. Ya, di kesempatan kali ini kembali Mendes hadir di tengah-tengah kalian untuk membacakan readingan kartu-kartu tarot di sini ya. Dimana di kesempatan kali ini Mendes Tarot mengambil sebuah judul edisi ingin tahu. Apakah kamu akan menikah dengan orang yang kamu cintai? Oke. Apakah kamu akan menikah dengan dia, orang yang kamu cintai? Oke. Di hadapan kalian sahabatku sudah ada 3 tumpukan, diantaranya diwakili oleh warna biru, coklat, dan pink ya. Kalian bisa memilih salah satu ya, salah 2 atau salah 3 ya. Caranya bagaimana? Fokuskan hati dan pikiran kamu di tumpukan kartu ini ya. Kemudian gunakan intuisi hati kalian, karena intuisi hati itu tidak akan pernah salah. Dan bayangkan orang yang kamu harapkan untuk menikahimu nanti ya, atau orang yang kamu cintai. Dan jangan lupa pesan Mendes, jangan lupa berdoa untuk mengharapkan keridhaan Allah. Semoga di readingan ini benar-benar terjadi. Oke? Amin. Silakan pilih ya, salah 1, salah 2 atau salah 3 ya, atau pilih semuanya. Dan jangan pernah di skip nanti ya kalau lagi nonton, biarin aja iklan berlalu ya, liatin aja. Oke ya, silakan. Sekarang Mendes mulai dari readingan pilihan kartu nomor 1 ya, diwakili oleh warna biru. Ya, warna biru seperti romantisme gitu atau cinta biru itu ya. Ini mewakili cinta, atau kalau itu bisa juga sebagai pedagang kaki 5. Sorry ya, bercanda. Oke, kita mulai ya. Mari kita tebar kartunya, kemudian kita ulik saja. Oke. Kenapa Mendes ngomongnya ngebut ya? Iya, biar durasinya lebih cepat dan kalian tidak cepat ngantuk. Oke ya. Apakah kamu akan menikah dengan dia, orang yang kamu cintai? Ya, kita mulai dari bottom of the deck ya. Di sini ada 8 sekop atau X of Spades ya. Kemudian ada clue-nya 3. Kemudian kita tebar kartu reader tarotnya, yaitu sebagai perwakilan perasaan dia ke kamu ya. Ada King of Cup terbalik ya, begini. Ini aku ngambilnya agak salah. Oh, kebalik ya, betul. King of Cup terbalik. Kemudian ada the Hierophant. Ya, betul begini. Oke. Kemudian ada 5 tongkat ya. Kemudian terakhir ada Queen of Swords ya. Kemudian kita tebar untuk klarifikasinya ya. Di sini ada the Tower. Kemudian ada Ace of Pentacle. Ada Ace of Cup dan ada Four of Pentacle. Ya, kita mulai sekarang. Ayo kita reading bareng-bareng. Mendes yang mereading, kalian yang menonton. Oke, siap? Mental kalian siapkan ya. Air mata, sapu tangan, oke? Mendes ini apa-apaan sih ya. Siapa tahu nanti ceritanya menangis. X of Spades diartikan sebagai masalah ya dan kekecewaan. Hitam sih. Masalah dan kekecewaan. Ya, atau rencana yang serba salah, atau teman mengecewakanmu ya, atau pembatalan. Kepribadian dari bottom of the deck ini adalah dingin dan mementingkan diri sendiri ya. Kemudian kalian juga berdealing dengan elemen tanah ya, dengan elemen tanah yaitu Taurus, Virgo, dan Capricorn. Juga kalian berdealing dengan elemen udara ya, Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke.
Kemudian ada clue-nya tiga di sini diartikan suatu domino ini apa ya namanya, meramalkan tentang kehidupan emosionalmu ya, kehidupan emosionalmu seperti ya ada iri hati, terus putus asa ya. Tetapi untuk keuangan ya cukup baik sih. Uang cukup baik, senang ya. Kemudian untuk perasaan dia, apakah kamu akan menikah dengan dia orang yang kamu cintai ya? Bagaimana? Kita lihat saja. Di sini ada King of Cup terbalik. Kalau begini itu kan diartikan sebagai galau ya, galau tentang cintanya. Tapi kalau begini tidak. Artinya dia tidak pernah galau dengan hubungan ini. Ya, tidak pernah ngalamin galau dengan hubungan ini. Karena di sini ada the harapan. Dia percaya ya, percaya akan kebesaran Tuhan, percaya akan bimbingan orang-orang pintar ya. Ya. Oke. Makanya di sini walaupun kalian itu saling bertengkar, berdebat, berargumen ya, berdebat tentang argumen gitu, tapi nggak masalah. Karena apa? Kamu sudah ada the harapan, sesuatu yang membimbing kamu kalau dalam hubungan pertengkaran itu adalah wajar gitu loh, tidak berpengaruh besar, kecuali ada adu fisik gitu, itu udah beda lagi. Di sini cuman argumen ya, perbedaan pendapat itu hal yang biasa, perbedaan prinsip itu ya bisa disatukan dengan cara ya seperti sepasang sandal gitu, berbeda posisi tapi tetap bisa satu arah gitu. Di sini makanya dia tidak mengalami kegalauan untuk hubungan ini walaupun berantem karena mungkin kalian adalah bagian dari twin flame atau soulmate juga ya. Di sini akan ada ketegasan, di sini akan ada ketegasan ya, ketegasan untuk menjalin hubungan ya. Karena sesuatu yang kemarin karena terjadi pertengkaran ini juga sempat ada kehancurannya. Ya. Tapi kehancuran ini tidak bermakna besar karena cuma suatu kayak jeda gitu. Terus diperbaiki lagi, terus bisa diperbaiki lagi. Nah, dari perpisahan putus nyambung itu ya, jeda sambung itu justru kalian menjadikan hubungan kalian itu menjadi lebih indah, menjadi suatu peluang untuk mengawali cinta menjadi lebih baik dan untuk mempertahankan cinta kalian menjadi lebih baik. Terus bagaimana Des? Ya berarti kalian akan menikah dong, ya kan? Ini ada perbaikan walau kalian berantem, tapi kalian gak gubris, itu berantem itu hal biasa. Berarti kalian memang seseorang yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Dan dia pun tidak akan pernah galau walaupun kalian berantem, dia tetap aja sayang sama kamu ya. Pernah hancur, pernah putus, nyambung lagi. Tapi dia malah justru menjadikan itu sebagai peluang untuk mengawali cinta yang lebih indah, untuk mengerti sifat-sifat kalian, untuk mengerti pribadi kalian dan bagaimana cara menangani kalian. Di sini dia menjadi lebih mengerti, ataupun sebaliknya kamu juga jadi mengerti kelemahan dia, kelebihan dia gitu, karena sering jeda gitu, sering berantem, berargumen, tapi nggak pernah jadi pengaruh untuk memisahkan kalian secara total, karena kalian di sini adalah saling cinta, saling sayang, dan kemudian kalian akan menegaskan untuk hubungan selanjutnya ya, yaitu mengawali cinta dan mempertahankan cinta ke suatu jenjang pernikahan. Emang iya nih, coba kita buka, kalau nggak percaya kita buka fullbacks-nya ya. Aku ndak ini yo, cuma ngira-ngira doang sih. Ya memang seperti itu, jalan pikiranku seperti itu, aku yang lihat seperti itu. Ini sekarang kita kocok untuk melihat kelanjutan dari hubungan ini bagaimana sebaiknya. Karena apa, di sini didasarin oleh ke spiritual. Di sini ya ada the hierophant. Berantem terus tapi kalian berdasarkan the hierophant. Jadi kayak ada bimbingan gitu loh, bimbingan naluri gitu, apa suatu rohani gitu. Jadi kalian itu mengerti kalau perdebatan ini bukan suatu untuk menjadikan kalian hancur, tapi menjadikan kalian menjadi lebih dekat, menambah rasa cinta kalian terhadap pasangan, ya kan? Seperti itu. Jadi malah memperkuat hubungan kalian. Ini yang kelima ya. Ini yang ke pertama, ke satu. Aku buka pesannya ya. Apa tuh coba? Cintanya hanya untuk Mona. Percaya nggak sih? Percaya. Dia nggak pernah galau loh kalaupun berantem. Orang kalau cinta itu walaupun sering berantem tapi tidak akan memutuskan hubungan, karena justru menambah rasa cinta, karena kalian adalah takdir. Tuh, kalian memang takdir untuk berjodoh. Berantem itu bukan berarti kita harus
berpisah satu sama lain. Ada 08. Nah, ini 08 ini apa? Ini tanggal lahir siapa, atau bulan lahir siapa, atau ada apa di angka 8 ini, kalian yang tahu ya. Itu ya Mendes. Iya. Kok Mendes tahu? Ya tahu lah, kan baca kartunya. Tersenyumlah. Nah, komplit dah. Pocok kartu. Oke, aku pocok kartu dulu ya. Diminta untuk mengocok kartu, mudah-mudahan kartunya benar-benar suatu lambang pernikahan ya. Oke ya. Aku kocok kartunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia mau loncat nggak jadi tuh kan. Karena kamu seseorang yang bijaksana, makanya dia akan mengajak nikah kamu. Karena ada sosok yang bijaksana, spiritual ya, di sini digambarkan sebagai simbol ketuhanan. Itu berarti kamu seseorang yang bisa diajak untuk berumah tangga, karena kamu mengerti bagaimana nanti cara mendidik anak, cara kalian melayani suami. Itu di sini ada semua. Kan pelajaran agama itu kan seperti itu kan. Ya kan? Oke. Jadi aku akan menikah ya, Ndeh. Iya, insya Allah akan menikah dengan orang yang kamu cintai ya. Oke, sekarang aku buka idenya aja ya, pakai word of amponya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti jawabannya yang terbaik. Aduh, nah satu-satu. Kadang-kadang tangan Mendes itu muat, kadang-kadang itu nggak muat, nggak tahu kenapa. Mungkin tergantung masalah yang akan dibahas di sini, itu bisa menguatkan aku atau enggak, tangannya itu bisa membesar gitu. Kalau masalahnya kecil ya tangan aku tuh muat menggenggam si word of ampo itu. Tapi kalau kalian masalahnya di sini terlalu besar, tangan Mendes suka nggak muat gitu. Kejarlah cintamu bila kamu yakin dia layak untuk dikejar. Ya iyalah, kan jodoh kamu ya. Kamu mau nggak sih nikah sama dia? Mau, Des, ya udah, berarti kejar aja dia. Berikan yang terbaik buat dia ya. Jangan mempermainkan hubungan. Jadi kalian jangan mempermainkan hubungan. Kalau untuk serius ya serius ya. Pegang komitmen kamu pacaran. Berarti kamu harus pegang komitmen pacaran, saling menjaga perasaan. Kalau kalian pegang komitmen tunangan ya, kalian harus pegang teguh komitmen tunangan, karena sebentar lagi akan menikah. Jaga perasaan dia, saling menjaga deh pokoknya. Kalau kalian sudah menikah, apalagi itu harus lebih dipegang teguh, karena itu suatu komitmen yang paling tinggi ya, levelnya level paling tinggi. Kalau menikah itu nggak boleh buat main-main. Jangan pernah mempermainkan hubungan. Nanti hubungan itu akan rusak hanya karena kamu permainkan saja. Karena apa? Kamu nggak pernah peduli itu hubungan, komitmen pernikahan itu hanya kamu buat mainan aja gitu ya. Sebentar A, sebentar B, sebentar A, sebentar B. Nah, itu namanya mempermainkan hubungan. Oke ya. Yang pilihan nomor 1 seperti ini. Begitu indah dan begitu cepat untuk dirinya, karena tidak terlalu berputar-putar. Oke. Ya. Oke, terima kasih buat yang pilihan kartu nomor 1. Semoga resonate buat kalian ya. Kalau ada kebenaran itu adalah milik Allah, tapi kalau ada kesalahan adalah milik Mendes semata ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa likes-nya, komen ya, komen. Terus jangan lupa subscribe ya. Share ke sahabat-sahabat kalian, barangkali ya nanti bisa berjodoh dengan channel Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa, di mana di sini syarat dengan saran dan solusi ya. Oke, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar kalian selalu mendapatkan video-video Mendes yang terbaru. Selalu semangat, tersenyum terus, jangan pernah cemberut hanya untuk hal-hal yang tidak penting ya. Oke, bye. Masih bersama di channel Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa ya. Mari kita mulai untuk readingan pilihan kartu kedua ya. Ada apa di readingan kartu kedua ini? Ada pesan apa? Coba kita lihat ya. Edisi ingin tahu, apakah kamu akan menikah dengan dia, orang yang kamu cintai? Oke, mari kita mulai ulik ya. Dilihat dari tebaran kartu, nanti kita baca satu persatu. Oke. Di sini kita lihat dari bottom of the deck-nya. Di sini ada 9 scope ya, 9 scope. Kemudian ada clue-nya, di sini ada 40 ya. Oke. Mendes akan tebar kartunya di sini ya, di reader tarotnya sebagai
perwakilan atau perasaan dia ya. Di sini ada the Fool. Terus ada King of Pentacle. Ya, terus ada the Star. Kemudian ada Three of Cup. Untuk klarifikasinya ada the Lover. Kemudian ada King of Swords. Ada the Chariot. Ya. Kemudian ada Three of Pentacle. Oke. Kita mulai ya. Kita ulik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini bottom of the deck-nya ada 9 scope atau 9 of Spades, diartikan sebagai nasib buruk dalam segala hal ya. Depresi dalam energi yang tingkat rendah ya. Dan kehancuran ataupun kematian ya. Juga kecemasan yang terekstrim. Bisa juga penundaan ataupun bisa juga pertengkaran. Di sini ada clue-nya ada 40, diartikan sebagai kabar yang tidak menyenangkan atau kekecewaan dalam bercinta ya. Sesuatu yang kamu inginkan akan tertunda. Jadi nanti cobalah kalau terjadi pertengkaran segera merujuk atau berbaikan, jangan lama-lama ya, biar enggak menjadi kecewa beneran. Oh ya, kalian berdealing dengan elemen udara dan elemen bumi. Elemen udara terdiri dari Aquarius, Libra, dan Gemini, sedang elemen bumi ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ya, kepribadiannya dingin dan mementingkan diri sendiri. Ya, oke. Untuk perasaan dia ya. Edisi ingin tahu, apakah kamu akan menikah dengan dia, orang yang kamu cintai? Akankah? Coba kita lihat ya, satu persatu kita lihat. Di sini ada the Fool ya. The Fool ini diartikan sebagai seseorang atau kepolosan atau kejujuran atau awal dan kesucian, atau bisa juga disebut si dungu. Ya, si dungu. Kalian enggak dungu? Enggak. Teman Mendes enggak ada yang dungu. Dan ada King of Pentacle, yaitu bahagia. Ya, dan kemudian ada the Star. The Star adalah harapan setelah semangat serta cahaya hidup. Jadi begini, awal dari kebahagiaan ya, karena kamu menurut si dia ya, yang kamu harapkan ini adalah sesuatu, kamu adalah harapan buat dia itu ya, semangat juga sebagai cahaya hidup di kehidupan dia, dan sebagai suatu kedamaian ya. Terus di sini ya, sepertinya ada triparty atau pilihan cinta lain ya. Ya. Di sini ada orang lain selain kamu gitu. Tetapi diklarifikasikan di sini bahwa kalian saling mencintai, walaupun di belakang kamu ada orang lain untuk dia gitu. Tetapi ada lover, the lover buat kamu ya. Ini kalau nggak salah ini dia itu sudah berkeluarga ya, atau dia udah punya kekasih sebelum kamu gitu. Tapi si dia lebih bersemangat dengan kamu, karena ini dibayangkan sebagai apa, mewakili perasaan dia ke kamu ya. Ini orang ketiga, atau bisa juga ini kamu jadi orang ketiga ya, orang ketiga dari pasangan kamu ini. Kamu oleh si dia seperti air kehidupan, kayak cahaya kehidupan buat dia gitu ya, karena dia mencintai kamu pun mencintai dia, jadi saling melengkapi di sini. Tapi posisi kamu adalah orang ketiga ya. Kamu jadi orang ketiga atau orang pilihan dia setelah itu, sebelumnya memang udah ada sebelum kamu, jadi kamu seperti orang ketiga gitu aja lah ya.
Dia akan memberikan ketegasan ya, dengan penuh kesabaran dia akan membuktikan bahwa hubungan ini akan menjadi sesuatu yang serius, itu menurut dia ya. Menurut kamu juga begitu, karena kamu juga sebenarnya kan dipertanyakan di sini kan, apakah kamu akan menikah dengan dia yang orang kamu cintai? Di sini akan membuktikan tentang hubungan ini ya, dengan penuh kesabaran. Walaupun kamu kadang-kadang namanya orang ketiga itu justru kadang-kadang ya tuntutannya tuh banyak ya, menuntut ini menuntut itu ya, ya kan. Tapi dia tetap akan membuktikan dengan penuh kesabaran karena dia memang benar-benar cinta sama kamu gitu. Terus ada nasib buruk ya di dalam ini ya, di dalam hubungan ini, membuat kamu tuh depresi, membuat kamu itu energi tingkat rendah. Karena apa? Suatu kehancuran. Karena kamu merasa di sini jadi orang ketiga ya. Apa enaknya sih jadi orang ketiga? Ya, walaupun didasari cinta, kalau jadi orang ketiga itu pasti nggak enak. Kamu ingin memiliki dia seutuhnya, sepenuhnya gitu ya. Tapi dia nggak peduli karena dia memang modalnya cuma cinta sama kamu. Walaupun dia udah punya istilahnya udah punya orang lain sebelum kamu, tapi dia nggak peduli dengan keinginan kamu, karena kamu ingin menjadi sesuatu orang saja sendirian untuk minta dibuktikan kepada dia kalau kamu tidak mau ada yang lain di hatinya selain kamu nggak mau jadi orang ketiga, tapi kamu ingin jadi orang satu-satunya saja gitu ya, kan. Dan kamu sangat kecewa di sini, dibuatnya kecewa dalam cinta karena mungkin awal-awalnya dia bilang dia itu masih sendiri, itu nggak ada pasangan atau nggak ada orang lain selain kamu. Ternyata ulik punya ulik ya, di sini berbicara bahwa kamu ternyata adalah orang ketiga dan kamu paling takut dibilang pelakor gitu. Kalian saling cinta ya, tapi dia juga akan membuktikan bahwa kamu akan menikah dengan dia, membuktikan untuk hubungan ini bahwa dia tidak main-main dan dia hanya memilih kamu gitu. Tapi kamu kekeh nggak mau jadi orang ketiga, maunya jadi orang satu-satunya gitu ya. Kenapa? Ya karena kamu nggak mau aja berbagi ya, nggak enak juga sih berbagi cinta itu. Bukan istrinya ya, Des, bukan, itu bukan istrinya. Dia masih punya pasangan lain selain kamu gitu. Jadi sebelum kamu itu dia udah punya pacar gitu, atau punya gebetan, atau punya apa ya, tunangan gitu ya. Gitu. Tapi terus dia kemudian menemukanmu, dia benar-benar jatuh cinta sama kamu. Mungkin ada alasan juga sih kenapa dia udah punya pasangan tapi masih mencari yang lain. Mungkin karena ada ketidakcocokan, atau memang si dia seseorang yang mencari seseorang juga yang menurut dia tuh ada kriteria tersendiri gitu, dan itu semua ada di kamu gitu. Jadi kamu jangan kecewa gitu ya, dibicarakan baik-baik. Kalau kamu pengen jadi orang satu-satunya ya bicara baik-baik, tapi kan di sini nanti dia akan melakukan pembuktian untuk hubungan ini dengan sabar ya. Dia akan menegaskan, akan memberi ketegasan tentang hubungan kalian berdua, bahwa kamu akan dibuktikan sebagai pasangan satu-satunya. Bener Des ya, coba kita lihat clue box-nya dulu. Nanti pasti ada jawabannya. Ya. Coba ya. Oh, langsung mental. 1. Nice. 2. Ini kayaknya pengen banget cepat jawab deh. 3. 4. Oke, siap. Terima kasih. Aku baca pesan untuk yang pertama. Pasti kalian udah nggak sabar ya. Jalan yang lurus untuk cinta ya. Ada jalan nanti di sini ada jalan untuk kamu ya. Kalau kamu pengen jadi orang satu-satunya, akan ada jalan mungkin ya di sini tuh kan. Semua dimulai dari proses, dari biji tumbuh jadi bibit pohon ya, kemudian kuncup dan berbunga. Ini prosesnya. Jadi lewatin dulu proses ini baru kamu bisa menjadi satu orang satu-satunya ya, seperti yang dia punya kriteria. Walaupun ada di kamu tapi belum kelihatan banget di sini karena kamu masih ada tuntutan untuk menjadi orang
untuk jadi orang pertama atau orang satu-satunya duda, ya dia duda. Ya, tentu saja kalau duda itu kan masih ada masa lalunya ya. Mungkin masih ada rasa-rasa sama masa lalunya, gitu udah biasa dong. Nah, jadi semangat, pantang menyerah. Jadi orang kedua atau ketiga kalau dasarnya cinta, bahagia itu tidak ngukur letaknya di pertama atau kedua atau satu-satunya ya. Tapi ya udah satu kepuasan. Seperti Mendes juga pengennya jadinya ini satu-satunya sih, nggak mau ada orang lain. Karena apa? Kalau Mendes punya prinsip jelek-jelek milik pribadi, tidak bareng-bareng gitu ya kan. Ya benar juga sih kamu kalau punya keinginan untuk jadi satu-satunya. Tapi kan di sini dia statusnya dia udah mau nggak mau dia punya masa lalu. Jadi kamu juga tetap harus semangat, pantang menyerah untuk menerima keadaan ini. Tapi kan nantinya juga kalau duda itu kan berarti udah cerai, berarti kamu bisa jadi satu-satunya gitu. Tapi kalau untuk yang pacaran ya nanti keputusan dia aja. Tapi dia di sini kan akan membuktikan, akan memberi ketegasan tentang hubungan ini. Jadi menikah nggak Anda sama? Kalau untuk yang duda atau janda ya akan menikah. Tapi kalau untuk yang pacaran belum tahu. Soalnya ini di sini kan ada orang ketiga gitu ya. Jadi ada orang ketiga yang di sebelum kamu tuh udah ada gitu. Ya jadi kalau kamu memang agak-agak ragu-ragu ya bicarakan aja sama dia gitu. Aku mau jadi orang, tidak ada yang lain gitu. Kalau kamu memang serius mari kita menikah gitu. Ya. Apakah kamu akan menikah dengan dia orang yang kamu cintai? Iya, menikah, tapi harus mulai proses dulu. Kan mulai proses, kamu bisa nggak melewati proses ini? Ya, karena di sini walaupun ini sifatnya kamu pacar itu kamu pacar orang, kamu pacar setelah ada yang lain sebelum kamu gitu. Jadi kamu tuh orang baru buat hubungan ini gitu loh. Terus kalau misalkan gebetan, kamu tuh gebet orang yang sudah punya pacar gitu. Kamu mau nggak jadi orang untuk serep gitu? Bukan serep nih, wong di sini ada model cinta sama cinta gitu ya. Mendes kalau bikin kalimat itu asal ngomong. Enggak, memang seperti itu kok. Di sini dibicarakan tentang orang ketiga. Kamu jadi orang ketiga dalam hubungan ini gitu. Dan kamu maunya menjadi orang satu-satunya. Padahal dia punya masa lalu. Yang duda ya udah punya masa lalu. Yang janda juga udah punya masa lalu. Tapi kalau yang pacaran, kamu pengen jadi satu-satunya, berarti dia harus mutus dulu kan untuk hubungan yang dulu. Ya tunggu aja nanti prosesnya bagaimana gitu ya. Ya apapun nanti harus ada resiko dan kamu harus menerima resikonya. Namanya juga hubungan ya kan, pasti ada resikonya. Kalau nggak bahagia ya kecewa gitu kan. Oke, aku shuffle dulu untuk Oke, ya, apapun yang terjadi kalau dalam hubungan itu kita harus siap kecewa atau siap bahagia. Oke, ada 3 macam, aku baca 3 ya, nggak apa-apa kan? Oke, siap. Berarti ini nomor 2, nomor 3, ini nomor 1. Oh, ada 4. Oke, siap. Ini nomor 2, ini nomor 1. Oke. Memang gitu ya, ya kamu di sini posisinya jadi orang ketiga. Ini maksudnya intinya di hati kamu itu jangan mau jadi pelakor gitu. Misalkan kamu menjadi orang ketiga dari orang yang masih status suami istri gitu kan, maksudnya kan. Ini juga ngerti. Tapi di sini juga ada yang berdealing dengan duda dan kamu ingin dia menyelesaikan masa lalunya gitu kan. Kamu tidak mau ada masalah nanti setelah sama kamu karena kamu ingin jadi satu-satunya. Kalau pacaran ya dia suruh ngilangin pacarnya ya, jahat banget sih. Pacarnya suruh ngebuang gitu. Janganlah, kamu jadi orang ketiga, kamu yang ngalah aja sih. Jangan putus asa. Di sini jangan putus asa. Semua masalah pasti bisa selesai. Ya kamu ngalah nggak apa-apa sih kalau demi kebaikan mah. Oh jangan gitu, udah aku cinta ya udah jadi orang ketiga nggak apa-apa. The Chariot tuh, kamu butuh kesabaran di sini ya, butuh kesabaran yang ekstra. Untuk menjadi orang ketiga memang kamu
Di sini jatahnya jadi orang ketiga di pilihan nomor 2 ya. Mendes kan kayak gitu kalau ngomong, terus gimana dong? Hidup adalah milikmu, hati adalah milikmu, rasa adalah milikmu. Putuskan jalanmu untuk menemukan harapanmu. Kan di sini tadi udah Mendes bilang ya, kalau kamu nggak mau jadi orang ketiga ya udah tinggalin aja, cari yang lain ya. Tapi kan cinta Des, ya udah, kalau cinta harus terima resikonya, kan resikonya ada 2, bahagia atau kecewa, menerima atau menolak, ya kan. Di sini hidup adalah milikmu ya. Hati adalah milikmu, rasa adalah milikmu. Putuskan jalanmu untuk menemukan harapanmu. Kamu punya harapan apa? Masih bersama dia, berarti lanjutkan. Kalau kamu nggak mau jadi orang ketiga, putuskan. Enak Mendes mah ngomong iya. Kan kita kan harus memilih salah satu ya, mau mati apa mau hidup. Itulah kayak pilihan kalau orang perang itu ya, mati apa urip itu. Yang penting jangan melampaui batas dong, sampai dia suruh mutus pacarnya padahal masih status pacar, kamu yang baru ditemukan nyuruh dia putus ya. Udah terima aja, kalau memang kamu cinta ya mulai proses. Kan kalau namanya pacaran itu kan belum jadi milik ya, bisa 5 bisa 6 pacar itu enggak apa-apa, tapi yang penting lalui proses, nantinya baru penentuan siapa yang dia pilih gitu kan ya. Jangan sakit hati, jangan melampaui batas ya. Oke, yang pilih file nomor 2 ya. Apakah kamu akan menikah, tapi keputusan ada di tangan kamu sendiri. Kamu mau nggak jadi orang ketiga? Mau nggak tidak menjadi satu-satunya gitu. Di sini aku akan menikah nggak deh sama dia? Iya, kamu ditawarkan untuk menikah karena dia akan melakukan pembuktian ini ya, pembuktian dan menegaskan untuk hubungan ini, dan kamu pun juga saling mencintai, dia cinta kamu ya. Ya, kalau yang untuk duda ya, untuk pasangan duda ya lancar-lancar aja dah. Dia pasti udah cerai, kalau udah duda itu udah cerai kan. Ya, dia akan melakukan pembuktian. Jadi sekarang ini terserah ada di kamu, keputusan ada di kamu di sini nih. Karena ini kan udah dipesan, hidup adalah milikmu, hati adalah milikmu, rasa adalah milikmu. Putuskan jalanmu untuk menentukan harapanmu. Jadi ini nomor 2 ini terserah kamu. Kamu mau dilanjut apa mau sudahan gitu. Keputusannya yang pasti dia mencintaimu dan memilih kamu, tapi memang ada orang sebelum kamu gitu ya. Jodoh ya Des, menikah ya, akan menikah di sini. Dia akan melakukan pembuktian. Kalau orang udah seorang maskulin, apapun itu maskulin ya udah mau memberi ketegasan, mau memberikan pembuktian ya. Apalagi kalian saling cinta itu pasti diajak kemana lagi sih? Ya menikah, berkomitmen ke level yang tinggi gitu. Oke ya. Yang pilih file nomor 2 sepertinya seperti ini. Putuskan dengan hati-hati, jangan sembrono, karena ini berurusan untuk masa depan kalian berdua ya, termasuk kamu dan pasanganmu, atau untuk keputusan ini untuk kamu, untuk masa depanmu. Jangan sampai salah memutuskan. Oke, selalu berdoa, jangan pernah melupakan doa, karena doa adalah sesuatu yang kekuatan. Doa itu adalah yang menentukan baik buruknya kita akan ke depan ya. Selalu menyebut nama Allah biar semuanya berjalan dengan baik-baik saja dan ditunjukkan jalan yang benar. Oke, yang pilih file nomor 2 terima kasih sekali ya. Kalau ada kesalahan itu adalah milik Mendes, kalau ada kebenaran itu adalah milik Allah ya, Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta kita ya. Jangan lupa ya, yang pilih file nomor 2 like, komen, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video Mendes yang lain. Nes kok temen hari ini durasinya pendek-pendek? Enggak sih, sekarang mulai singkat aja biar kalian nggak ketiduran, jadi bisa menonton dengan sampai selesai. Oke ya, tetap semangat, putuskan, jangan pernah salah memutuskan, karena semua nanti imbasnya ke kamu sendiri. Oke, putuskan dengan jeli ya, cepet tapi benar gitu ya, kayak cerdas cermat gitu, cepat tapi benar. Oke ya, bismillah, semua dimulai dari bismillah. Bye. Masih di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya, kita untuk melanjutkan ya readingan kartu pilihan nomor 3, dimana di sini diwakili oleh warna pink ya.
Loping lop. Ya, mari kita mulai ulik satu persatu dari tumpukan kartu ini. Kita tebar terlebih dahulu ya. Ada apa dan bagaimana pesan? Apakah kamu akan menikah dengan orang yang kamu cintai? Oke, edisi ingin tahu apakah kamu akan menikah dengan orang yang kamu cintai. Ya. Di sini ada bottom of the deck-nya 5 scope. Kemudian ada 5 kosong untuk clue-nya ya. Kemudian di sini untuk tebaran kartu reader tarotnya sebagai perwakilan perasaan si dia ke kamu ada 3 coins ya. Kemudian ada 7 tongkat. Kemudian ada 5 cup atau 5 mangkok bakso. Dan ada dates ya. Untuk klarifikasinya di sini ada the star, oke. Kemudian ada 7 of pentacle atau 7 koin, ya. Kemudian ada judgment, yep. Kemudian terakhir ada 5 of swords, oke. Kita akan ulik satu persatu, ya. Di situ ada 5 hati atau 5 of hearts ya. 5 hati sebagai bottom of the deck ya. Di sini diartikan sebagai kecemburuan dengan orang sekitarmu gitu loh. Kamu cemburu sama orang di sekitar pacarmu gitu ya. Atau dia cemburu dengan orang di sekitarmu gitu. Ya, terus coba kamu luangkan waktu untuk kamu sendiri ya. Jangan terlalu fokus pada hubungan ini gitu, maksudnya agak rileks gitu, agak santai gitu ya. Dan untuk membuat namanya apa ya, keputusan itu ya. Jadi kamu akan membuat keputusan di dalam hubungan ini nanti ya. Kalian berdealing dengan elemen api dan elemen air ya. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius, dan untuk elemen air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke. Kemudian untuk clue-nya ya, clue-nya ada 5 kosong, itu diartikan sebagai kesedihan. Ini kosong, ini 5 ya. Ya, diartikan sebagai kesedihan. Nah, ya mungkin kamu akan menghibur teman kamu gitu ya, karena teman kamu sedih gitu ya. Namun hati-hati ya, kamu dalam berbicara nanti harus berhati-hati ya berbicara pada dia, karena nanti jadi pikiran dia gitu. Jadi harus pikirkan dulu sebelum berbicara gitu. Oke. Kemudian untuk mewakili perasaan dia ya, di situ ada 3 of Pentacle, ada 3 of Pentacle. Wah, pembuktian ya. Di sini dia perasaan dia ini ya. Dia ingin membuktikan dan berjuang ya. Ini berjuang, diartikan perjuangan untuk hubungan ini ya. Walaupun sebetulnya dia itu di masa lalu tuh pernah mengalami kekecewaan gitu ya, kekecewaan, bahkan juga di hubungan kalian juga dia merasa kecewa ya, sangat mengecewa. Tapi dia ingin menjadi kekecewaan yang kemarin terjadi di masa lalu kan dijadikan cambuk di hubungan ini, menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang bertujuan ya. Karena apa, di sini dia menemukanmu sebagai menemukan cahaya kehidupannya, sebagai menemukan semangatnya, dan sebagai menemukan segala kehidupan itu ada di kamu gitulah pokoknya ya. Terus dia juga udah lama menunggu mendapatkan seseorang seperti kamu gitu ya. Selama ini dia udah dikecewakan oleh masa lalu ya. Kemudian dia terluka gitu kan, terus sampai dia sekarang itu mendapatkan penyembuhan dan kemudian menjalin hubungan bersama kamu, ketemu kamu, dia untuk berusaha menjadi orang yang baru, orang yang punya tujuan baru juga gitu. Di sini waktu itu dia dimanfaatkan oleh pasangan masa lalu gitu ya.
Jadi apakah aku akan menikah dengan Diandes? Ya, dia sepertinya memang ingin positif, pingin serius sama kamu ya. Di sini ada pembuktian. Dia akan membuktikan dan memperjuangkan hubungan ini untuk ke jenjang yaitu yang bertujuan gitu loh. Ada tujuannya gitu, yaitu kan tujuan dari akhir hubungan itu apa? Ya pernikahan kan. Ya kan, karena kamu di sini bagi dia itu kamu itu adalah sumber kehidupannya atau dinamakan cahaya kehidupannya gitu loh. Kamu adalah semangatnya, kamu adalah keinginannya yang selama ini dia tunggu-tunggu. Ini di sini kan ada menunggu ya kan, selama penyembuhan ini dia mungkin selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk dipertemukan seseorang yang sesuai dan bisa mengerti dia gitu, dan dia ketemu sama kamu ya. Jadi dia benar-benar bahagia ya bersama kamu. Dia benar-benar merasa mendapatkan dirinya kembali yang kemarin udah hilang karena orang masa lalu. Dia udah kecewa ya, ibaratnya sudah mati dia untuk orang masa lalu itu, udah nggak bisa, kayaknya udah nggak bisa mungkin lagi lahir kembali gitu ya. Tapi ternyata ketemu kamu, dipertemukan dengan kamu ya. Ya, tapi di lain itu dia juga seorang pecemburu loh. Jadi hati-hati ya. Mungkin perpisahan di masa lalu itu karena dia itu cemburuan gitu. Jadi pasangannya itu tidak mampu, tidak kuat ngelihat sifat dia yang tukang cemburu itu. Makanya dia ditinggalin. Padahal cemburunya itu cemburu yang nggak masuk akal gitu loh. Makanya dia ditinggalin gitu aja. Gitu. Udah dia kecewa, menyesali dirinya sendiri. Makanya dia ingin bangkit menjadi seseorang yang baru. Ini kan death itu diartikan sebagai kematian, tapi ini cuma simbol saja. Sebenarnya ini adalah kelahiran baru, menjadi seseorang yang baru, melupakan masa lalu, dan dia akan merubah sifatnya menjadi lebih baik. Yang kemarin cemburu sama pasangannya yang cuma temenan aja dia cemburuin, coba kesel nggak jadi pasangan dia? Kamu begitu juga ya. Jangan-jangan malah kamu nanti di sini. Ya, dia mengalami kekecewaan yang besar gitu. Hanya dia mengalami penyembuhan, kemudian datanglah kamu menjadi pasangannya dia, dan dia bisa menyembuhkan segala luka dengan penuh kesabaran. Dia akhirnya berjanji akan melakukan pembuktian untuk hubungan ini akan dibuktikan, dan jangan sampai ada yang dinamakan sifat saling memanfaatkan. Waktu dulu dia dimanfaatkan terus sama pasangannya ya. Dia nggak mau terulang lagi karena dimanfaatkan. Tapi bersama kamu sepertinya tidak deh. Kamu nggak punya sifat memanfaatkan kok ya. Ya kan? Kamu nggak punya sifat memanfaatkan, tapi kamu punya sifat dimanfaatkan. Iya bener deh gitu. Oke ya, aku kocok bottom Gulpex-nya di sini ya, untuk melengkapi apa sih yang ada pesan dari Gulpex ini untuk ini. Jadi aku menikah nggak, Andes, sama ini orang yang aku cinta ini? Kan kamu orang cinta, dia punya masa lalu, kamu mau terima nggak? Dia udah berjanji loh ingin menjadi lebih baik ya, karena dia merasa sudah dikecewakan dan tidak ingin mengecewakan kamu di sini. Jadi dia melakukan pembuktian. Dia lama ini, selama healing itu lama ya, lama sekali, baru kemudian diketemukan kamu. Gimana sih rasanya orang cinta serius tapi dimanfaatkan gitu sama orang itu. Nah kemudian healing, dia berjanji akan menjadi orang baru, akan berjuang nanti dalam hubungan ini bersama kamu karena dipertemukan dengan kamu kan di sini gitu. Oke. Enggak maksud kan? Oke. Aku cocok Gulpex-nya dulu. Apa pesan di Gulpex? Oke, 1, 2, 1 sendiri, 3, 4 ya. Aku buka pesan pertama untuk file nomor 3. Magics, keajaiban yang mustahil menjadi tidak mustahil. Orang yang dari sakit di masa lalu, karena sakit di masa lalu bisa menjadi lebih baik, lebih mencintai. Orang yang pernah dikecewakan itu akan menjadi lebih baik loh. Kecuali memang orang yang nggak jelas, udah dikecewakan malah balas dendam sama orang baru. Tapi biasanya orang yang pernah dikecewakan itu akan menjadi lebih sayang gitu, sayang sama pasangan yang baru. Harapan untuk bahagia, ya dia mengharapkan kayak kebahagiaan ya tidak terulang seperti masa lalu. Dia ingin sekali bahagia bersama kamu.
19, apa kamu lahir di tanggal 19 atau pasanganmu ini ya, pacar kamu ini, atau ada apa di tanggal 19? Apa kamu jadian di tanggal 19 atau punya komitmen ya, sama aja sama jadian di tanggal 19. Pokoknya ada apa di tanggal 19 yang tahu hanya kamu. Oke, satu lagi ya. Setia, no kan orang itu kalau pernah disakiti itu akan setia dengan pasangannya ya. Jadi kamu pun harus setia sama dia ya. Jadi aku akan menikah dengan dia. Ya ini kan ada pembuktian ya. Dia akan membuktikan cintanya kepada kamu. Dia akan menjadi seseorang yang baru. Dia akan memperjuangkan hubungan ini. Menikah, insya Allah akan menikah ya. Oke Des, ya aku sekarang shuffle untuk full colornya of the ampau. Enak ya nomor 3 ya. Mendapatkan seseorang yang udah pernah terluka itu, dia akan lebih setia loh ya. Terluka loh, bukan karena melukai, tapi dia yang terluka gitu, akan mendapatkan yang terbaik. Senyum dong. Apa kamu ngalamin seperti ini ya? Setia, tetap harus setia. Dia akan jadi seseorang yang setia. Kamu pun harus begitu, karena dia mengharapkan kebahagiaan dari hubungan ini. Oke, nomor 3, so sweet. Aku mau dong. Ada nggak yang mau sama aku ya? Nggak tahu. Mendes cantik apa jelek? Mendes jelek, ya udah nggak dapet. Yang dapat itu yang cantik-cantik, Des. Oh gitu ya. Ya udahlah, aku mundur aja. Nggak jadi kepingin. Mendes putus asa ya. Iyalah, aku nggak ada cantik-cantiknya. Oke, meloncat. Pertama, kedua, ketiga gitu ya. Oke, aku buka. Itu pesan alam semesta buat yang pilih file nomor 3. Selesaikan masalahmu secara dewasa. Ini ada masalah enggak? Ayo, kalau ada masalah, kalian kalau ingin menikah harus diselesaikan. Ada unek-unek di hati kamu ya, sampaikan kepada pasanganmu ini. Mas, aku maunya begini. Ya udah, sampaikan aja. Kalau udah jadi satu hubungan itu enggak usah malu-malu. Yang penting jangan malu-maluin ya. Ya, oke. Mana ini kok susah sih? Nah, ini dia. Jalani hidup ini dengan semangat. Iya dong, dapat pacar segini kayak gini masa nggak semangat sih? Mendes saja semangat. Kalau kalian nggak mau ya udah sih, tak gantiin aja. Mendes Malenja. Kesempurnaan hanya miliknya ya. Segala sesuatu ada masa lalu, ada kekurangan, ada kelebihan. Seperti ini kan dia kekurangan, kan dulu dimanfaatkan, dia jadi seperti orang yang lagi sangat kecewa, tetapi dia bisa healing kok. Di sini dia bisa healing, kemudian dia akan menjadi seseorang yang lebih baik ya, menjadi seorang yang lebih baik ya. Ini menjadi seseorang yang lebih baik dan dia akan sangat setia nantinya ya. Ini kata siapa Des? Kata kartu gitu. Karena aku cuma menyampaikannya, pesan dari kartu itu seperti itu. Dia akan melakukan pembuktian perjuangan untuk hubungan ini, karena kamu adalah semangat dia. Kesempurnaan hanya miliknya. Ya memang segala kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ini hanyalah sebagai media untuk memperlihat kita ini hanyalah suatu media, kita bukan ini, tapi hanya suatu media untuk Allah itu membuktikan kesempurnaan dia itu seperti ini gitu loh. Oke, terima kasih yang pilih nomor 3. Bahagia. Bahagia ya. Bahagia itu harapan semua orang, dan di sini ada ya. Jadi tetap semangat ya. Setia sama pasangan yang seperti ini, setia ya. Oke.
Hubungan itu harus didasari kesetiaan, kepercayaan ya, jujur dan saling asih mengasihi. Oke ya. Yang pilih nomor 3 cukup sekian dulu. Ada salah-salah kata adalah milik Mendes, ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini terjadi dan benar-benar terjadi pada kalian dan kalian untuk menjadikan motivasi untuk lebih setia pada pasangan kamu ini ya. Oke, terima kasih. Salam sejahtera selalu dari Mendes Tarot ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.